suhu politik menjelang Pilpres 2024 sudah mulai memanas. Terus Mas dikipas-kipas. Mas, ini ada isu menarik nih Mas, yaitu soal dua bakal calon presiden, yaitu Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo, yang disebut-sebut ada kepentingan besar di balik dua sosok ini. Mas Anies Baswedan disebut-sebut Amerika dan Eropa, sedangkan Mas Ganjar Cina dan Rusia ya. Bagaimana nih menurut Mas, pandangan Mas Wowo? Ya, biasa di dalam pilpres ya, setiap pilpres ada pengaruh geopolitik ya, pertarungan di belakang panggung ini, pertarungan antara negara-negara yang berkepentingan terhadap Indonesia, siapa nanti yang akan berkuasa, apakah masih seperti Jokowi atau berganti sesuai keinginan mereka, gitu. Jadi Anies, di belakang Anies itu adalah Amerika dan Eropa, memang iya harus diakui itu ya. Kemudian di belakang Ganjar misalnya ya, memang ada simpati dari Cina dan Rusia ya, dan itu di level dunia kan dua itu tarung terus, rebutan pengaruh. Nah, ini ada yang menarik Mas. Beberapa waktu yang lalu Mas Anies ini mengkritik soal program mobil listrik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mobil listrik, ini pasti berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia lah. Nikel. Iya betul. Yang saat ini oleh pemerintah Pak Jokowi ini stop ekspor barang mentah bahan mentah ya ke Eropa, ke luar ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas Wowo dari beberapa kronologis yang muncul hingga munculnya kritik dari Mas Anies tentang mobil listrik? Itu saya sudah bisa nebak, karena apa yang diomongkan Anies itu cerminan dari apa keinginan Eropa dan Amerika, ya kan? Eropa merasa dirugikan karena nikel dia nggak dapat, ya kan? Kemudian diolah sendiri di sini dibantu Cina, ya kan? Kemudian akhirnya program mobil listrik ini dikritisi oleh Anies dengan bahasa emisi lah, emisi apa itu kan? Padahal bukan itu arahnya Anies itu. Arahnya ya menyampaikan aspirasi Eropa ke Indonesia itu supaya bisa nggak sih Mas, apa yang disampaikan oleh Mas Anies ini adalah kritik yang memberi kode kepada Eropa dan Amerika bahwa gua ini bakal bantu lu gitu. Iyalah, iya dia kan boynya Amerika, dia memang belajar di sana kuliahnya kan, kemudian dia katakanlah orangnya Amerika yang sengaja dibina di sini ya, dan ini momen pilpres ini sangat penting dia ingin. Kemudian Amerika kan tadi yang saya ceritakan tentang politik identitas Machiavelli itu kan yang main juga Amerika, melakukan pembelahan. Kemudian Afghanistan waktu itu melawan Rusia, itu yang biayai juga Amerika. Ini terjadi di Indonesia, hati-hati. Jadi Amerika memakai isu-isu agama, gitu kan, sudah tidak rahasia lagi di sini para radikalis itu dibiayai atau dimakmurkan oleh Amerika kan, difasilitasi. Dan, politik identitas itu bisa terjadi juga di Pilpres 2024 ya? Sangat mungkin. Mempolitisasi identitas untuk kepentingan politik. Itu yang harus dijaga, karena bisa lebih parah loh daripada politik identitas waktu gubernur DKI. Jakarta, ya? Ini bisa lebih parah sehingga kita membutuhkan penyadaran kepada rakyat bahwa kalau bisa, ini menurut saya ini kalau bisa memang Anies jangan ikut pilpres ini, ngaco. Nyembuhkannya susah. Tapi boleh juga tuh Mas, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ketika dia dimintain pendapat oleh
Pak Surya Paloh soal siapa bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Mas Anies, Ahok. Iya iya benar benar benar. Dan kalau ini benar terjadi, itu keren Mas. Keren sih. Karena politik identitas ini ya mungkin bisa lebur di situ. Karena satu, secara etnis Mas Anies dan dengan Ahok ini sama-sama minoritas. Iya, betul. Yang satu keturunan Yaman, yang satu keturunan Tionghoa. Iya iya betul. Meskipun secara agama mereka mayoritas dan minoritas. Iya betul betul. Mas Anies Pasangan ideal ya. pasangan ideal. Apa ya, Luhut cerdas ya. Iya iya iya. Cerdas ya. Walaupun itu cukup menyayat bagi Paloh. Pukulan ya. Menyayat hati, waduh, jangan bagi ngerjain aku, ngeledek aku gitu kan. Jadi tadi jenengan ngendiko bahwa Surya Paloh yang dulunya anti politik identitas, sekarang dia malah mengikuti arus politik identitas. Iya. Dari sini semakin terlihat jelas nih siapa sosok Surya Paloh yang sebenarnya. Artinya ia juga sebagai sosok penganut Naxivelin. Nah, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Bisa jadi. Iya kan? Paloh iya. Dulu ketika ada peluang besar, ia mencelok ke peluang besar itu. Gimana ya? Lupa daratan kayaknya dia. Dia harus diingetin bahwa dia partainya itu nasionalis demokrat apa? Artinya ada nasionalis, ada demokrat, ada demokrasi. Artinya di mana itu letaknya dia kalau dia mendukung politik identitas? Nasionalisnya mana? Demokratiknya mana? Kan makanya jangan kaget ketika Luhut ketemu Paloh, dia dimintain saran Pakai. cawapresnya Anies gitu. Paloh geledek kan, wakilnya Ahok aja kan gitu. itu pukulan telak buat Paloh. Artinya apa? Supaya wis sisan lah kono terjerumus ning politik identitas karepmu. Artinya diingatkan supaya untuk tidak itu, kemudian Ahok jadi wakilnya kan seru itu. Sikap oportunis Surya Paloh ini menjadi sangat wajar ketika 6 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, dia tidak diundang. Iya. Dan itu cemburu buta loh Mas. Iya. Baper itu. Marah ya. Sampai pesen ke Luhut agar Jokowi tidak mengendorse kan? Tidak. Nah itu artinya begini, Surya Paloh termasuk JK ya, JK juga minta supaya Jokowi tidak mengendorse. Tapi JK sebelumnya juga melakukan itu kok. Iya, tapi biasa kan. Sekarang itu karena apa? Mereka ketakutan bener kalau misalnya endorse dari Jokowi itu terwujud duet antara Ganjar Prabowo. Oh, mampus ya. Bener. Dan ini apa ya? Ini menjadi tahun politik yang paling unik nih di Republik ini sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.